Sudah bergabung semua ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik semua ya, alhamdulillah. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Erni Susilowati hadir. Sefia Kurnia hadir. Mbak Rahmalia hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Tetap jaga kesehatan, jaga imun kita, selalu memakai masker, bawa sanitizer ya kemana-mana. Kalau bisa, selalu cuci tangan, cuci kaki setiap pulang dari luar. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah di Andalusia, yaitu ada fikih, sejarah, sains, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan peradaban pembangunan dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya? Yaitu agar kita bisa mengevaluasi perkembangan peradaban pembangunan di masa dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, masih ingat tidak Andalusia itu di mana ya? Yang akan kita bahas nanti. Ya betul, ada di Spanyol. Nah, selama kurang lebih 7,5 abad, Bani Umayyah di Andalusia berkuasa, membawa banyak prestasi dan kemajuan-kemajuan. Bahkan pengaruhnya sampai membawa Eropa kepada kemajuan. Nah, puncak kejayaan Andalusia ini terjadi pada periode 3 tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi yang membawa kemajuan-kemajuan yang ada. Dan dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Islam pada periode ini mengalahkan kemajuan dan prestasi-prestasinya yang telah dicapai oleh Bani Abbasiyah di Baghdad. Banyak peninggalan monumental yang hingga sekarang masih bisa kita lihat dan menjadi saksi akan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya yaitu ada di Cordoba dan Granada. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu ada di Cordoba dan Granada. Kita akan menjelajah, kita akan keliling Spanyol yaitu Andalusia. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu Cordoba. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah. Taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya Cordoba, ada juga Istana Damsyik di sana. Nah, keindahan Cordoba semakin nyata manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapi dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Juga terdapat Al-Qasr Al-Kabir yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana yang megah. Lalu Rushafat merupakan istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat Laut Cordoba. Nah, selanjutnya kita masuk ke Granada. Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Nah, arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah. Nah, itu merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Nah, kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti Istana Al-Ghaza, Menara Girilda, Al-Zahra, nah, kota satelit di Bukit Sierra Monera. Kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid. Sangat unik dan bahkan indah sekali. Lalu kita masuk pada apa sih kemajuan yang dicapai di Andalusia? Faktor apa yang menyebabkan kemajuan itu ada? Apakah terjadi secara tiba-tiba? Tidak mungkin ya anak-anak, pasti ada faktornya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan yang bisa dicapai Bani Umayyah di Andalusia. Nah, yang pertama yaitu heterogenitas komposisi masyarakat di Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Jadi semua yang ada di dinasti Umayyah terus melawan dengan semangat yang tinggi agar bisa mengalahkan kezaliman-kezaliman yang ada pada zaman itu. Nah, kedua, adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Ketiga, persaingan antara Mulk at-Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil, justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Semua bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan. Lalu yang terakhir, adanya dorongan dari para penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan? Belum ya? Oh ya. Oke, kalau belum ada, Ibu akan
membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan kalian pilih sendiri 4 kelompok, dan masing-masing kelompok 1 dan 2 akan mendapatkan materi tentang kota Cordoba. Kelompok 3 dan 4 mendapatkan kota Granada. Nah, tugasnya apa? Yaitu kalian mencari gambar mengenai daerah-daerah yang ada di Cordoba, peninggalan-peninggalan pembangunannya yang ada di Cordoba atau Granada. Terus kalian memberi ringkasan sedikit ya mengenai tempat-tempat itu. Itu sejarahnya apa? Kalian bisa menjelaskan di situ. Selanjutnya, kalian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di Google Meet ini. Kalian bisa mencari informasi-informasinya di berbagai sumber, di internet bisa, di jurnal, atau buku lain selain buku paketnya kita juga bisa. Nah, baik, nanti kita akan kembali 10 menit, kira-kira cukup ya? Cukup ya, 10 menit lagi ke Google Meet. Kalian bisa keluar dulu, nanti akan Ibu instruksikan setelah 10 menit kalian bisa masuk dan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Semuanya sudah bergabung ya ini. Nah, selanjutnya sekarang silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya mengenai daerah-daerah yang ada di kota Cordoba. Apa pembangunannya, peradabannya? Silakan. Baik, bagus sekali untuk semua kelompok yang sudah maju, berikan tepuk tangan. Ya, sudah bagus semua ya. Tadi juga ada yang masih kurang lengkap tapi sudah dilengkapi oleh kelompok lain. Nah, lalu apa hikmah yang kita pelajari dari mempelajari materi hari ini? Ya, betul sekali Mbak Rina, yaitu kita harus selalu semangat dan ulet ya dalam melakukan sesuatu. Seperti para ilmuwan di zaman dinasti Umayyah yang bisa membawa kemajuan dan peradabannya hingga sangat maju, mengalahkan Bani Abbasiyah bahkan. Nah, kita harus mencontoh semangat dan keuletannya ilmuwan yang dahulu sampai membawa kemajuan pada masa itu. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Arina. Apa kesimpulannya? Ya, betul. Kesimpulannya yaitu peradaban perkembangan pembangunan yang pesat di Bani Umayyah di Andalusia terjadi pada periode 3, yaitu tahun 912 sampai 1013 Masehi yang dipelopori oleh Abdurrahman III yang mempunyai julukan yaitu An-Nasir. Nah, ini bisa mengalahkan kemajuan Bani Abbasiyah di Baghdad. Dan kemajuan pembangunannya ada di Cordoba, juga di Granada. Ya, betul sekali Mbak Arina. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya tugasnya kalian mengerjakan halaman 85 esai, cuma 5 soal. Nanti dikumpulkan di grup WhatsApp. Nah, terus tugas kedua, kalian membuat video. Kalian mencari bangunan daerah yang ada di Cordoba maupun Granada satu saja. Terus kalian buat ringkasannya, yaitu mengenai sejarahnya dahulu bagaimana pada masa Bani Umayyah. Terus sekarang bagaimana kondisinya. Lalu kalian beri gambar video terserah. Nah, kalian upload di YouTube. Nah, setelah itu kalian linknya nanti kirimkan ke Google Form yang Ibu sediakan. Nanti Ibu kirim juga ke grup WhatsApp ya. Pengumpulannya bisa terakhir, ini kan Jumat ya. Terakhir hari Senin ya. Senin jam 9. Cukup ya 3 hari. Oke, baik, Ibu tutup. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang kita pelajarin hari ini bermanfaat, berguna untuk kita, dan kita bisa mengajarkan ke yang lain juga. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, baik, jangan lupa jaga kesehatan selalu, tetap memakai masker, membawa hand sanitizer jika bisa. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.